Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan melanjutkan mengenai mata pembelajarannya mengenai kinematika gerak untuk bab kedua fisika kelas 11. Nah, namun dalam hal ini Pak Jul akan menjelaskan mengenai subbab tentang gerak parabol. Kalau kemarin beberapa rumus dasarnya yang sudah Pak Jul bilang ya, bahwa rumus dasar dari sebuah gerak lurus beraturan maupun GLB maupun GLBB ya maksud saya, itu hanyalah 3. Saya berikan ilustrasinya terlebih dahulu ya mengenai gerak parabol. Gerak parabola. Nah, ini semua itu diturunkan dari persamaan GLBB. Jadi, saya tulis dulu persamaannya. VT sama dengan V0 plus A kali T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Kemudian ada yang menuliskan Y, ada yang menuliskan S, ada yang menuliskan H ya. V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, ini semuanya nanti akan digunakan dalam gerak parabola. Namun konstruksinya sedikit berbeda dalam hal apa? Dalam hal vektor posisinya. Jadi kalau kita gambarkan ya gerak parabola itu kan seperti ini. Mestinya itu kan berbentuk parabola. Kurang lebihnya kan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah posisi V0. Kemudian ini adalah pada puncak ya. Kemudian ini saat dia mendarat. Nah, ini nanti yang biasanya akan digunakan dalam perhitungan. Jadi perubahan posisi ini dari sini sampai sini. Jadi sepanjang parabola ini kita bisa dekati dengan fungsi trigonometri. Trigonometrinya di mana? Kita lihat masing-masing, misalkan ya. Misalkan kalau kita melempar suatu benda itu kan pasti ada sudut lemparannya. Katakanlah ini sudut lemparannya alfa. Maka di setiap perubahan koordinat di sini kita bisa memprediksi yang namanya kecepatan terhadap X dan kecepatan terhadap Y. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini alfa. Katakanlah di sepanjang pergerakan ini. Nah, maka kita bisa memprediksi di sini V0X, sedangkan yang atas adalah V0Y. Kan seperti itu. Alfanya ini. Jadi kalau bisa saya tulis lagi ya. Jadi di sini V0X ini alfa. Ini V0Y. Nah, dari persamaan segitiga ini, jadi setiap perubahan posisi ini mengikuti terus ya. Jadi alfanya tetap sama. Jadi kita bisa tuliskan V0X dari hubungannya ya. Kita bisa memperoleh ini V0Y-nya itu yang seperti ini. Nah, sedangkan yang ke sana itu V0. Itu sama dengan V0 cosinus alfa. Sedangkan V0Y itu sama dengan V0 sin alfa. Nah, ini yang perlu diingat terlebih dahulu. Jadi dalam gerak parabola masing-masing kecepatannya itu akan terpengaruh oleh fungsi trigonometri seperti ini. Untuk komponen X-nya V0X sama dengan V0 cosinus alfa, sedangkan V0Y-nya akan terpengaruh
bukan terpengaruh, V0Y-nya dapat diperoleh dari V0 sin alfa. Oke, seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan V0X dan kapan kita menggunakan V0Y? Nah, seperti ini. Misalkan kita diminta untuk mencari jarak tempuhnya. S itu kan jarak mendatar ya. Berarti kita bisa tuliskan S sama dengan V kali T. Jarak mendatar itu kan sama dengan V0X. V0X kalikan T. Sama dengan V0X-nya V0 kosinus alfa kali T. Nah, ini untuk jarak mendatarnya. Nah, biasanya posisi-posisi yang sering ditanyakan adalah saat posisi 1 di puncak dan saat pendaratan. Seperti itu. Ini adalah yang biasanya nanti digunakan untuk menemukan rumus-rumus yang biasa digunakan. Jadi, kita bisa coba ya pada posisi puncak. Jadi, Pak Jul geser dulu sebentar pada posisi puncak ya. Posisi puncak itu kan di sini. Nah, kita akan menggunakan persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Ya. Nah, padahal yang ditanyakan adalah posisi Y, bukan X, bukan jarak mendatar. Berarti kita bisa menuliskan VY sama dengan V0Y ditambah min G kali T. Nah, nggak bingung ya? Kenapa A-nya jadi min G? A sama dengan min G karena arah ke atas. Arah ke atas itu kan berarti berlawanan terhadap arah gravitasi bumi. Makanya nilainya min G. Seperti itu. Nah, pada saat di puncak itu jelas VT-nya itu 0. Ya. VT-nya itu 0. Jadi kita bisa tulis VT-nya karena sebenarnya VTJ ya, tapi biasanya ditulis PY gitu. 0 sama dengan V0Y. Saya tuliskan dengan V0 sin alfa min G kali T. G kali T sama dengan V0 sin alfa. Maka T sama dengan V0 sin alfa dibagi G. Nah, ini interpretasinya adalah, ini saya lengkapi dulu ya, karena pada titik tertinggi itu VY-nya 0. Nah, kalau interpretasinya ini adalah waktu yang dibutuhkan sampai dengan di puncak. Waktu yang dibutuhkan sampai dengan di puncak. Nah, kita tidak perlu terlalu jauh memikirkan pakai rumus mana sih? Cukup dari rumusan ini saja. Nah, sekarang kita kaji pakai rumusan yang kedua. Jadi di situ saya tuliskan terlebih dahulu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya adalah VY.
V0 Y kuadrat ditambah 2 kali min G kali S. Ya. Nah, sekarang pada saat di puncak, tentukan dulu VY sama dengan 0. Karena pada puncak atau titik tertinggi, berarti VY-nya 0, kita tulis 0. V0-nya adalah V0 sin alfa. Ingat dikuadratkan min 2 G kali S. Min 2GS saya pindah ke kiri, jadi 2 kali G kali S sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Berarti S sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 kali G. Nah, padahal ini kita pakai S. Nah, biasanya kalau untuk masalah ketinggian kita pakainya Y atau H. Y max boleh, H max boleh. Ya. Jadi mencari ketinggian maksimum Y max, H max atau S seperti ini, rumusnya ini. V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Selesai. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini, ke sebelah kiri ini. S di sini kan sudah dikatakan ya, S ya, jarak mendatar itu juga ada yang mengatakan dengan X. S ini bisa digantikan dengan X. X sama dengan V0X kali T. V0 kosinus alfa. T-nya kita peroleh ini tadi. Ya. Kita memperoleh ini tadi. T-nya ini tinggal dimasukkan. V0 dikali sin alfa per G. Nah, ini saya gunakan sedikit manipulasi aljabar agar nanti kita bisa memudahkan. Karena ini di sini kan ada sin alfa kali cos alfa ya. Nanti biar digantikan dengan bentuk trigonometri yang lebih simpel. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan 2 per 2. 2 per 2 itu kan 1. Ya kan? Nah, sekarang tinggal saya bentuk. V0 kali V0. V0 kuadrat dikali 2 kali sin alfa cos alfa. Saya kasih kurung per 2 kali G. Sudah? Nah, maka kita memperoleh hasil akhirnya adalah X sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per 2G. Ingat-ingat. Jadi 2 sin alfa kosinus alfa itu saya ganti dengan sin 2 alfa. Jadi jarak mendatarnya itu di sini ya, X. Seperti itu. Sebenarnya ini perlunya dikasih ya, T max gitu. Nah, di sini ada T max. Kemudian ada Y max atau H max. Nah, selesai. Jadi ada berapa rumusan ini? Ada 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kalau ditanyakan koordinat titik tertingginya, koordinat titik tertinggi ya,
koordinat titik tertinggi, atau itu kita bisa katakan sebagai X saat maksimum, X puncak gitu aja, puncak, Y puncak. Sebentar Pak Jul mau membetulkan X puncak, Y puncak. Nah ini puncak sama maksimum sama ya, puncak sama maksimum sama ya. X puncaknya berapa? X puncaknya adalah ini saat di sini. Berarti ini XP. Tadi Pak Jul salah ya. Ini V0 kali T. Nah ini baru XP puncak. Ini saya hubungkan. Nah di sini ada X puncak. Nah kalau X dari sini sampai ke sini tinggal dikalikan 2. Maka X sama dengan 2 kali X puncak, sama dengan 2 kali V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G, sama dengan ini hilang ya. Sudah. Jadi tahu ya asalnya. Jadi bukan sebatas menghafalkan rumus. Nah, ini adalah X jarak awal lemparan sampai mendarat itu sama dengan 2 kali X puncak. X puncaknya ini ya, saat mendarat berarti 2 kali X puncak. Hasilnya V0 kuadrat kali sin 2 alfa dibagi 2. Jadi bedakan X puncak itu adalah, saya kasih keterangan dulu aja, puncak atau pada titik tertinggi. Jadi X koordinat titik tertinggi adalah X puncak, Y puncak. X puncaknya ini V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G, koma Y puncaknya mana? Y puncaknya sama dengan Y max atau H max. Berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Nah, selesai. Nah, kalau ditanya, ada satu lagi ya. Ini poin 1, 2, ini yang ketiga. Ini saat apa? Waktu yang dibutuhkan benda terbang di udara. Berapa kira-kira? Waktu yang digunakan, lamanya waktu dari awal dilempar sampai mendarat. Nah, kita lihat dulu T puncaknya berapa. Nah, T max. Nah, T max itu sama dengan V0 sin alfa per G. Maka T udara sama dengan 2 kali V0 sin alfa dibagi G. Nah, selesai ini teorinya. Ya. 19 menit ternyata. Oke, kita masuk ke latihannya ya. Langsung aja. Jadi cuman ada berapa poin ini? 1, 2, 3 poin. Seperti itu. Kita masuk ke dalam latihan soalnya terlebih dahulu. Nah, nomor yang pertama.
Bola A dilemparkan condong ke atas dengan sudut elevasi 37 derajat dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Nah, ini mudah. Berarti T puncak boleh, T max boleh, itu sama dengan V0 dikalikan sin alfa dibagi G. V0 nya adalah 15 dikali sin 37 derajat dibagi 10 sama dengan 15 kali 0, berapa ya? Sin 37 0,6 dibagi 10. Ini dapat 3. Bener ya? Dapat 3, ini 5 dibagi 5 ding 2, ini dibagi 2 itu 0,3 sama dengan 0,9 sekon. Nah, sudah ketemu 0,9 sekon. Ini asumsinya sin 37 0,6 ya. Tolong dicek lagi, sin 37 derajat itu berapa? Pak Jul nggak hafal masalahnya. Apalagi ini kan bukan sudut istimewa ya kan. Kemudian 2. Ari menendang bola sepak dengan membentuk sudut elevasi 30 derajat jika kecepatan awal bola 30 meter per sekon dan G sama dengan 10 meter per sekon. Besar jarak mendatar terjauh ya. Besar jarak mendatar terjauh yang dapat dicapai bola adalah tadi yang Pak Jul tuliskan sebagai X besar. Ingat, X besar bukan X max. Kalau X puncak ya, bukan X max. Ini X puncak. Nah, X besarnya ini jarak mendatar terjauh. Berarti rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ya. Jadi rumusnya V0 kuadrat kali sin 2 alfa dibagi G. V0 nya 30 kuadrat sin 2 alfa 2 kali 30 60 dibagi 10. 900 dikali sin 60 itu sama saja setengah akar 3. Ini 10, coret nolnya 1. 90 dikali setengah itu 45 akar 3 meter. Ada yang D. Ini tadi yang C. Kita lanjut ke yang ketiga. Bola A dan B secara bersamaan dilemparkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal yang sama tetapi sudut elevasinya yang berbeda. Jika sudut elevasi yang terbentuk antara bola A dengan permukaan tanah adalah 30 derajat sedangkan sudut elevasi antara bola B dengan permukaan tanah adalah 45 derajat, perbandingan jarak jatuh bola dalam arah horizontal antara bola A dan bola B. Nah, berarti sama saja XA, rumusnya pakai ini ya. XA per XB sama dengan V0-nya sama. Berarti V0 kuadrat sin 2 alfa A per G dibagi lagi V0 kuadrat sin 2 alfa B per G. Saya tulis sendiri-sendiri ya. Ini kan pembagian sama saja pembagian pecahan ya. Berarti V0 kuadrat sin 2 alfa A per G dibagi V0 kuadrat sin 2 alfa B alfa beta per G. Ingat pembagian sama saja kali balik. Iya Mas.
sorry, biasa ada paket. Istri saya pesan apa itu, sampul Al-Quran. Adik nggak boleh keras-keras, pesan sampul Al-Quran. V0 kuadrat sin 2 alfa A nya, aduh, alfa A nya 30, langsung aja ya. Oh, saya tulis seperti ini aja dulu. Pembagian sama dengan kali balik 2 alfa B. Nah, ini bisa hilang dengan ini hilang, berarti sama dengan sin 2 kali 30 per sin 2 kali 45 sama dengan sin 60 per sin 90 sama dengan setengah akar 3 per 1. Ya kan? Sama saja akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2 yang C jawabannya. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ke yang nomor 1. Aduh, nomor 1 ya. Tuh, gangguannya luar biasa. Mobil sampah, Dek. Lah? Oh. Bola yang bermasa 10 gram dilemparkan condong ke atas dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Kita identifikasi dulu yang diketahui. Masanya M sama dengan 10 gram. Alfanya 37 derajat. V0 nya 30 meter per sekon. G nya 10 meter per sekon kuadrat. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, kita lihat itu sama dengan T max. Kalau tadi T max atau T puncak boleh. T puncak sama dengan rumusannya V0 sin alfa per G sama dengan 30 kali sin 37 derajat dibagi 10. Coret langsung aja. Ini tinggal 3 sama dengan 3 kali sinus 37 anggap 0,6 sama dengan 1, berapa nih? 8 sekon. Untuk T puncaknya. Oke, selanjutnya pertanyaan B. Pertanyaan B-nya, tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. Tinggi maksimum yang dicapai bola berarti Y max. Y max boleh, H max boleh. Rumusnya dulu V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Kita cocokkan. Apa ini? Sebentar, Pak Jul lihat dulu. Y max V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya, benar. Berarti tinggal kita masukkan. V0 nya adalah 30 kuadrat sin 37 derajat kuadrat per 2 kali 10. 900 dikali 0,6 dibagi 2 kali 10. Ini bisa hilang. Ini coret dengan ini 45. Tinggal 45 dikalikan 0,6 sama dengan 45 kali 6 0, 3, 24, 27 sama dengan 270 per 10 sama dengan 27 meter. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kecepatan ketika
ketika mencapai titik tertingginya. Nah, jelas kalau pada saat titik tertingginya itu kan jelas VY sama dengan 0 meter per sekon. Jadi semua benda kalau pada saat pada titik tertingginya dia akan 0. Kemudian yang D, jarak bola jatuh di permukaan tanah, berarti X yang besar ya, bukan X pada saat di puncak, sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G, sama dengan 30 kuadrat dikali sin 2 kali 37 per 10 ya, sama dengan sin 2 kali 37 itu sama dengan 900 kali, itu kan saya kembalikan lagi ke tadi yang sin 2 alfa. Jadi sin 2 alfa itu kan sama dengan 2 kali sin alfa cos alfa, iya kan? Nah ini saya kembalikan 2 kali sin alfa cos alfa. Jadi sin 2 kali 37 ini sama dengan 2 kali sin alfa cos alfa. Ini nanti alfanya tinggal diganti dengan 37 ya. Ini saya bagi dengan 10 dulu. Nah seperti ini. Ini bisa saya coret dengan ini. Nah jadinya adalah 90 kali 2 adalah 180 dikalikan sinus 37 kali kosinus 37 sama dengan 180 kali 0,6 kali 0,8. Nah ini tinggal saudara hitung. Jadi kalau sin 37 itu 0,6, maka cos 37 nya adalah 0,8. Seperti itu. Oke gitu. Nomor yang terakhir untuk kinematika gerak, mengenai, maksud saya kinematika gerak pada subbab gerak parabola ya. Nomor 2, pesawat terbang yang sedang menukik membentuk sudut 30 derajat dengan bidang horizontal dan bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon pada ketinggian 180 meter dari tanah. Pesawat menjatuhkan sebuah benda jika G sama dengan 10 meter per sekon. Hitunglah waktu yang dibutuhkan. Berarti alfanya 30 derajat, kemudian bergerak dengan dengan bidang horizontal dan bergerak dengan kecepatan menukik V0 nya 50 meter per sekon ya. Pada ketinggian 180 meter dari tanah, pesawat menjatuhkan sebuah benda. Berarti hanya Y sama dengan 180 meter. Hitunglah waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di tanah. Nah konstruksinya kan seperti ini. Nah ini ketinggian 180 derajat, ini alfanya 30 derajat. Nah, pakai rumusan yang mana? Pakai rumusan Y sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Y-nya, nah dilihat Y itu merupakan komponen sumbu Y ya, berarti nanti pakai V0Y. Ini Pak Jul kurang lengkap ya, artinya V0Y. V0Y berarti V0 sin alfa kali T ditambah setengah kali A-nya min G kali T kuadrat. Masukkan saja sekarang. Y-nya 180 sama dengan V0-nya 50 kali sin 30 kali T dikurangi setengah kali G kali T. Nah, G-nya saya langsung masukkan, G sama dengan 10 ya. Berarti langsung saya masukkan 10 di sini. Berarti 180 sama dengan 50 kali sin 30 itu setengah kali T min setengah kali 10 kali T. Ini saya tulis G aja dulu deh. Nah, ini hilang 25, ini 5. Berarti 180 sama dengan 25T min 5T kuadrat. Pindah
ke kiri semua ya. Jadi ke kiri semua ya, ini pindah ke kiri semua, ini juga pindah ke kiri semua. Jadinya adalah 5T kuadrat min 25T plus 180 sama dengan 0. Bagi 5 atau kalikan dengan 1/5, berarti T kuadrat min 5T plus berapa ini? Plus berapa ini? Ada yang tahu? Plus 36 ya. Oh ya, 36. 3 kali 5 itu 150. 6 kali 5 30, 180. 36 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini kan jelas 9 sama 4 ya. 9 sama 4. Ada enggak nih ya? Kok enggak ada ini? Sebentar. 180 ya. 180, 50 dikalikan dengan, nah itu G nya kan ke atas ya, min setengah kali 10, 25T min 5, 10 itu dibagi 5, 10 dibagi 2 itu 5, bener. Ini 25. Kok nggak ada ya? Ini mesti kalau min semua nanti jadinya 180. Wah, ini mengecoh ini permasalahannya ini. Ini mengecohnya. Pesawat terbang yang sedang menukik membentuk 30 derajat dengan ketinggian sekian ya. Pada ketinggian 180 meter dari tanah, pesawat menjatuhkan sebuah benda. Pada ketinggian 180 meter, pesawat menjatuhkan sebuah benda. Nah, ini fokusnya mestinya adalah kita tidak perlu, ini fokusnya adalah fokus gerak benda dijatuhkan ya ini ya. Ya enggak? Jadi kan benda ini dijatuhkan, berarti fokusnya bukan masalah gerakan pesawatnya, tapi fokusnya adalah fokus pada benda ini dijatuhkan, yang merupakan gerak jatuh bebas. Seperti itu. Iya kan? Nah, bagaimana kita bisa mencari bisa mencari mencari waktunya benda ini jatuh bebas sampai dengan di tanah. Kita cermati pertanyaannya. Pada ketinggian 180 meter dari tanah, pesawat menjatuhkan sebuah benda. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, hitunglah waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di tanah. Sebentar, ini ketinggiannya. Wah, kok malah jadi bingung nih saya. Jadi ini kan ada dua gerakan ya. Pesawat bergerak ya. Kemudian saat bergerak dia menjatuhkan benda. Nah, kalau fokus di bendanya itu kan jelas benda tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas ya, kita cukup menggunakan pakai H
H sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. H-nya kan 180. Jatuh bebas 0. Plus setengah kali G-nya berapa? 10 kali T kuadrat. Nah, ini bisa 5 ya. Berarti T kuadrat sama dengan 180 dibagi 5 sama dengan 36. T sama dengan akar 36 sama dengan 6 sekon. Ya. Ini kita anggap sebagai gerak jatuh bebas. Seperti itu. Ya. Karena apa? Karena di sini dikatakan pesawat terbang iya, menukik 30 derajat iya sampai dengan ketinggian 180 derajat. Kemudian melepaskan benda. Kan tetap kita bisa katakan bahwa benda tersebut merupakan benda yang dijatuhkan bebas. Sedangkan kalau kita kaji dari sini ya, kalau dari kita kaji pakai rumusan gerak parabol, ternyata Y sama dengan V0, V0-nya itu ada di 50 ya, sin 30 itu setengah 25 kali T min, karena arahnya kan ke atas, berarti kan otomatis min di sini. Min setengah kali 10 kali T kuadrat. Sama saja kan 5T kuadrat. 5T kuadrat ini 25T. Ya kan? Tapi kan tetap arahnya itu merupakan Pak Jul salah, benar. Betul. Kalau Pak Jul ngitung ini berarti itu sama saja kita menghitung lama benda meluncur dari sini sampai ke ketinggian saat dia akan melempar, atau saat mulai titik awal sampai dengan titik dengan ketinggian 180 meter. Untuk menghitung waktunya T-nya ini tadi pakai rumusan ini. Tapi yang ditanya, fokus pertanyaannya adalah benda yang dijatuhkan. Berarti tidak pakai yang rumusan ini. Sudah benar pakai yang ini, yang merupakan gerak jatuh bebas. Udah gitu ya. Saya rasa cukup. Silahkan kalau misalkan ada masukan, kritik atau koreksi, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar. Saya terbuka, yang namanya manusia itu pasti ada khilafnya. Kalau misalkan sedang teledor sedikit, itu suatu hal yang wajar, karena kita secara umum tidak bisa memprediksi kondisi psikologis seseorang, dan yang namanya manusia itu tidak akan selamanya stabil. Jadi pasti ada kekurangannya. Jadi silahkan kalau mau mengkoreksi, manakala nanti Pak Jul ada salahnya, itu it's no problem. Gitu saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.